Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Filandita, sebuah kisah yang berjudul Teror Kuntilanak Merah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada suatu malam, warga kampung di Ruolangan dengan bersama-sama menabuh kentongan kayu dan beberapa alat masak seperti panci dan wajan. Beberapa orang diantaranya memegang obor sambil berteriak mengucapkan satu nama. Dewi, Dewi. Sekitar 25 orang termasuk keluarga Dewi berkumpul untuk membentuk tim pencarian seorang anak perempuan berumur 12 tahun bernama Dewi yang hilang kemarin sore. Dewi pamit hanya ingin membeli buku di warung dengan akses jalan kebun cabai milik salah satu warga di sana. Namun sudah ditunggu beberapa jam ia tidak kunjung kembali. Saat ditanya ke pemilik warung, ia mengaku kalau tidak melihat Dewi sore itu. Malahan tokonya saat itu sedang tutup. Pencarian sudah dilakukan 2 hari namun tidak membuahkan hasil. Seluruh penjuru kampung hingga kampung sebelah sudah mereka sisir satu persatu. Karena tidak kunjung ditemukan, Bu Sari selaku ibu Dewi mengusulkan jika mereka harus memanggil aparat kepolisian untuk membantu memudahkan mereka menemukan Dewi. Namun tetua di sana menolak dan mengusulkan jika mereka harus mencoba setidaknya 1 hari lagi untuk pencarian. Karena ia meyakini Dewi sedang disembunyikan oleh sebangsa jin yang memang sering menampakkan wujud mereka ke beberapa warga desa. Tapi Mbah, kita harus meminta polisi untuk datang. Sudah Lando, ikuti saja perintah Mbak Darmo. Tita Buningsi yang merupakan mertua dari Bu Sari. Mau tidak mau Bu Sari hanya bisa menuruti ucapan mertuanya karena suaminya juga tidak membelanya. Tampaknya ia juga setuju dengan perkataan ibunya. Malam ini warga mengikuti keputusan tetua kampung untuk bubar saja saat ini. Rencananya Mbak Darmo akan menerawang keberadaan Dewi dan akan mengumumkan besok pagi di balai. Ibu, adik di sini. Suara seorang begitu lirih, yang persis seperti Dewi, terdengar di telinga Bu Sari. Mbah, saya merasa kalau Dewi memanggil kita dari deretan pohon bambu itu, Mbah. Ucap Bu Sari sambil menunjuk deretan bambu yang memang berada tidak jauh dari pos ronda tempat mereka berkumpul saat ini. Kayaknya tidak, Sari. Sudahlah, kamu perlu istirahat. Kamu itu kecapean. Sudah, ayo bubar semua. Besok jangan lupa berkumpul di balai desa, termasuk kamu Sari, Wildan. Perintah Mbak Darmo ke arah Bu Sari dan Pak Wildan. Baik Mbah. Warga yang lain sudah berjalan pulang. Hanya ada Bu Sari dan Pak Wildan di depan rumah Mbak Darmo. Bu Sari menatap lekat ke arah bambu yang terlihat bergoyang akibat hembusan angin malam yang lumayan kencang dari tadi. Sudah Bu, ayo kita pulang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Bu Sari beranjak berjalan pulang, diikuti oleh Pak Wildan di belakangnya. Kamu ini gak berubah Mas, selalu saja manut sama Mbak Darmo. Kalau kita panggil polisi, Dewi bakal cepat ketemu. Gak usah mengandalkan ilmu yang dimiliki Mbak Darmo itu. Dek, jangan ngomong kayak gitu. Didengar sama warga atau Mbak Darmo kan gak enak. Dikiranya nanti kita melanggar ucapan tetua. Ucap Pak Wildan sambil mencolek lengan istrinya. Mas ini kok takut sama tetua desa, musyrik, takut itu sama Allah. Kamu malah lebih manut dan percaya sama orang yang pakai ilmu gak jelas itu, bukannya berdoa. Ya gak gitu dek, tapi ini kan kepercayaan desaku. Kamu ngertiin juga dong. Ingat kan waktu kamu debat sama ibu gara-gara alibimu itu, ibu marah besar kan? Aku juga gak setuju sama semua ini. Tapi aku gak bisa ngelakuin apa-apa. Udah deh, gak usah debat. Kita harus fokus nemuin Dewi. Terserah kamu saja. Tapi ingat, itu musyrik. Ketus Bu Sari lalu mempercepat langkahnya. Di pagi harinya, tepatnya di balai desa, hampir seluruh warga kampung berkumpul sesuai yang Mbak Darmo katakan malam tadi. Semuanya bertanya satu sama lain,
apa kira-kira hasil penerawangan tetua yang mereka agungi itu. Di pagi hari yang cerah ini, kita semua berkumpul untuk mengumumkan hasil dari penerawangan saya tentang anak dari Wildan. Jadi tadi malam saya melihat sekelebat kondisi Dewi saat ini. Bagaimana kondisi cucu saya, Mbah? Tanya Bu Ningsi segera. Meskipun Bu Ningsi wataknya keras kepala, ia sangat menyayangi cucu satu-satunya yang ia miliki. Benar, Dewi sedang diculik oleh makhluk halus. Kuntilanak merah itu kembali lagi. Loh, maksud Mbah Darmo itu apa? Bukannya kuntilanak itu sudah dikurung? Tanya salah satu warga. Iya, memang benar seperti itu. Tapi sepertinya ada seseorang yang membukanya. Lalu bagaimana nasib anak saya, Mbah? Pak Wildan tambah gelisah. Ia mengkhawatirkan anaknya. Sudah 3 hari dia hilang. Mungkin saja dia kedinginan di sana dan ketakutan. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Wildan. Ikhlaskan saja, tutur Mbah Darmo yang membuat Bu Sari emosi. Maksud Mbah Darmo itu apa? Seharusnya Mbah Darmo bisa membantu kami menemukan Dewi. Bukankah Anda tetua di sini? Apakah pantas seorang tetua menyuruh kami untuk menyerah dan membuat alibi kalau anak saya, Dewi, tidak bisa kembali? Teriak Bu Sari dengan raut wajah murka. Sudah, Dek. Aku tahu perasaan kamu gimana, tapi kita harus tenang, biar suasananya nggak runyam nantinya. Pak Wildan mencoba menenangkan istrinya. Bu Sari menatap sengit ke arah Mbah Darmo yang tampak terdiam. Sedangkan Bu Ningsi ia tampak melamun, hanyut dalam pikirannya sendiri. Itu tetua yang kamu takuti nggak lebih dari seorang pengecut. Bu Sari mulai menitikkan air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya. Sedangkan warga hanya bisa menenangkan Bu Sari dan lagi-lagi menyuruh mengikhlaskannya. Bukan kali pertama berita anak hilang di kampung. Jika anak tetangga Bu Sari 1 bulan yang lalu juga hilang. Dan tetua desa mengatakan hal yang sama setelah 2 hari pencarian. Dan beberapa anak lain dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga mendapat hal yang serupa. Namun anehnya, anak yang hilang biasanya berumur 10 sampai 12 tahun saja. Dan itu terjadi pada Jumat sore atau Kamis sore. Tutup mulutmu, Sari. Gak pantas kamu ngeluapin emosi kamu di sini, bentak Bu Ningsi. Maaf, Sari, saya bukan tetua yang pengecut seperti yang kamu bilang. Tapi saya hanya menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Anakmu sudah terbelenggu oleh kuntilanak itu. Kamu tahu kan, sewaktu pengurungan kuntilanak itu, timbul wabah penyakit di desa ini. Kalau kita berurusan sama kuntilanak itu, mau dibuat bagaimana desa ini olehmu? Kamu ingin wabah penyakit itu datang lagi? Tanya Mbah Darmo dengan raut dingin dan tangan yang dikepal dengan keras. Flashback ke masa lalu. Pergi kamu dari sini, getak Mbah Darmo pada sosok kuntilanak merah yang berdiri tidak jauh dari mereka. Mbah, apa ini akan berhasil? Tanya salah satu warga. Kamu tidak percaya sama saya? Tanya Mbah Darmo dengan melirik sekilas warga yang bertanya tadi. Percaya, Mbah. Aku gak akan pergi dari sini. Ini rumahku. Kuntilanak itu menyeringai lebar hingga bibirnya menyentuh telinga. Kamu sudah berulah di kampung ini. Pergi. Mbah Darmo menyiramkan air yang sudah ia bacakan mantra ke kuntilanak itu hingga ia berteriak kesakitan. Panas, terkutuklah kalian semua. Ucapan terakhir kuntilanak itu membuat warga yang turut serta di sana bergidik ngeri. Sepersekian detik kemudian sosok itu berubah menjadi asap dan masuk ke botol kecil yang memang sudah disiapkan oleh Mbah Darmo. Dengan cepat salah satu warga menutup-tutupnya agar jin itu tidak bisa kabur kembali. 2 hari setelahnya salah satu warga bernama Pak Bagus yang pada saat itu bertanya pada Mbah Darmo apakah yang mereka lakukan akan berhasil untuk menyegel kuntilanak itu. Beberapa hari setelahnya ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya. Pada saat ditemukan badan Pak Agus dipenuhi cairan merah kental di sekujur badannya. Namun setelah diperiksa tidak ditemukan luka sedikit pun di badan atau apapun yang memicu munculnya darah. Yang artinya darah itu bukan milik Pak Bagus. Acara pemakaman Pak Bagus dilaksanakan hari itu juga. Semua warga berkumpul untuk berbela-sungkawa sekaligus membantu memakamkan jenazah Pak Bagus. Darahnya gak bisa hilang, Mbah, ujar warga yang saat itu bertugas memandikan jenazah Pak Bagus.
Badarmo yang mendengar itu sengaja mengambil gayung yang dipegang warga itu dan mengguyurkan air ke badan Pak Bagus sambil mulutnya bergerak membaca mantra. Dan benar saja, darah itu hilang mengalir ke tanah dan menghilang dari badan Pak Bagus. "Sudah bisa, cepat lanjutkan, lalu beri dia kafan." "Baik, Mbah." Proses pemakaman dilakukan secara semestinya. Semua warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan rencananya akan kembali nanti saat adzan Isya untuk dilangsungkannya mengaji bersama. Seorang wanita terlihat masih menangis di dekat makam Pak Bagus, Bu Ratna. Selaku istri dari Pak Bagus, di belakangnya juga ada seorang anak laki-laki berumur 7 tahun yang sedang memeluk Bu Ratna dengan tangisan dan sesegukan layaknya anak kecil. "Sudah Ratna, ayo kita pulang, kasihan Zanu," ajak seorang nenek parubaya yang berdiri di seberang Bu Ratna. Bu Ratna melirik ke arah anaknya lalu mengangguk. Ia menggendong anaknya yang masih sesegukan untuk berjalan pulang ke rumah. Setelah lumayan jauh berjalan, seorang laki-laki misterius muncul dari balik pepohonan yang berada di sudut TPU. Ia berjalan mendekati kuburan Pak Bagus yang masih basah. "Korban pertamaku, bagaimana rasanya? Rohmu tidak akan bisa pergi ke surga, kau akan terus menjadi budak nyaiku," ucap laki-laki itu sambil tersenyum lebar. Aku sudah bisa merasakan kekuatan itu sedikit demi sedikit mengalir di tubuhku. Untuk mendapatkan kekuatan lebih, aku harus memusnahkan mereka." Laki-laki itu tertawa seperti ada yang lucu di hadapannya. "Sendalku ketinggalan di sana, Bu." Terdengar suara anak kecil yang asalnya tidak jauh dari sana, membuat laki-laki tadi panik dan ingin segera kabur. Namun ia masih menyempatkan diri untuk menabur sesuatu yang ada di kain hitam di kantongnya. Ia menaburnya di atas batu nisan milik Pak Bagus. Baru setelah itu dia kabur. Tanpa ia sadari, Bu Ratna melihat kepergian dari jauh. Ia bingung siapa yang berada di dekat kuburan suaminya. Tapi karena sedang berduka, Bu Ratna tidak terlalu memikirkan siapa yang ia lihat tadi. Pikirannya berkecamuk. Ia harus menghidupi anaknya sendirian mulai saat ini. Tulang punggung keluarga mereka sudah tidak ada. Bu Ratna harus mengisi peran menjadi ayah dan ibu bagi anaknya. "Nah, itu sandal aku." Anak itu berlari untuk mengambil sandalnya yang tertinggal satu. Tidak lupa ia berpamitan pada bapaknya yang sudah berada di kuburan. "Sekarang waktunya," ucap lelaki itu sembari menatap Bu Ratna dan anaknya pergi. Ia menyeringnya lebar dengan tatapan tajamnya. Seminggu telah berlalu, Bu Ratna sudah berhasil mengikhlaskan suaminya dan berusaha kuat demi anaknya. Ia harus memerankan dua peran sebagai ayah dan juga ibu bagi anaknya. Semua berjalan lancar seperti biasanya. Bu Ratna berjualan ikan di pasar melanjutkan usaha suaminya. Sebagian uang penjualannya untuk biaya kehidupan dan sekolah anaknya. Sisanya ia tabung untuk berjaga-jaga jika suatu saat ia membutuhkannya. "Bu, kepala adik pusing," keluh anaknya sambil memegangi kepalanya. Ia juga meringis kesakitan. "Loh, sakit kenapa, Nak?" Bu Ratna menghampiri anaknya yang sekarang terjongkok di lantai. "Nggak tahu, Bu, tapi kepalaku sakit." Kesadarannya menghilang sesaat setelah ia mengatakan kepalanya yang sakit. "Nak, ayo bangun." Bu Ratna mengguncang-guncangkan tubuh anaknya perlahan, berharap Zanu membuka matanya. Sudah 4 jam Zanu pingsan, namun tidak ada tanda-tanda jika Zanu akan membuka matanya. Ia masih terkulai lemas di atas kasur. Bu Ratna saat ini hanya bisa menunduk lemas. Ia bingung harus berbuat apa. Yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah berdoa meminta Zanu bisa cepat tersadar. Bu Ratna berdiri untuk pergi ke dapur. Ia berencana membuatkan teh untuk Zanu jika ia terbangun. Cetek. Bu Ratna menyalakan kompor untuk membuat teh. Sesekali ia melirik ke arah kamar Zanu untuk melihat apakah Zanu sudah sadar. Terdengar teriakan dari arah kamar. Bu Ratna yang panik segera berlari ke arah kamar Zanu. Teh buatannya ia tinggal begitu saja di atas meja dapur. Bu Ratna yang sudah berada di dalam kamar Zanu dengan jelas melihat tubuh anaknya kejang-kejang dengan bibir menganga dan berteriak tanpa henti. "Nak, kamu kenapa?" Bu Ratna segera merangkul tubuh anaknya dan mencoba menyadarkan, namun Zanu masih saja seperti tadi. Mata Zanu membelalak lebar dan meneteskan air matanya. Beberapa menit kemudian Zanu tersadar dengan tatapan dingin dan kebingungan secara bersamaan. "Nak, kamu kenapa?" tanya Bu Ratna yang sudah menitikan air matanya.
Zanu yang mendengarnya hanya menatap dingin tepat ke arah mata Bu Ratnasari, lalu ia menggeleng pelan. "Aku gak apa-apa. Udah, Zanu mau tidur," ucap Zanu lalu menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Ia meringkuk memunggungi ibunya yang tengah menatapnya kebingungan. "Nak, mau minum teh enggak? Ibu tadi sudah buat." "Gak usah, Zanu mau tidur. Zanu gak kenapa-napa kok." "Ya udah, kalau kayak gitu ibu keluar dulu. Kalau ada apa-apa, panggil ibu ya." Bu Ratna bangkit dari kasur Zanu dan pergi keluar, tidak lupa ia sedikit menutup pintu kamar. Tanpa Bu Ratna tahu, dari balik selimut Zanu tersenyum tipis lalu memejamkan matanya. Ia menggenggam erat selimutnya. Bu Ratna dan Zanu sedang menyantap makan malamnya. Tidak ada ucapan panjang yang keluar dari mulut Zanu. Meski sudah beberapa kali Bu Ratna bertanya apa yang ia rasakan saat ia pingsan, dan Zanu hanya menjawab kalau dirinya tidak apa-apa. Begitu terus hingga Bu Ratna menyerah dan memilih fokus pada makan malamnya. Zanu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan masuk ke kamarnya. Tanpa sepatah kata pun, ia menutup pintunya cukup keras. Bu Ratna hanya menoleh ke arah kamar Zanu yang saat itu tertutup rapat. Ia berdiri dan membereskan piring makan malam tadi, dan nantinya ia berniat untuk membeli gula di warung yang letaknya tidak terlalu jauh, meski harus melewati pemakaman umum kampung. "Zanu, ibu ke warung dulu ya, kamu jangan kemana-mana," tutur Bu Ratna dari ambang pintu, sedangkan Zanu mematung di kursi dekat kasur, tidak berkeming sedikit pun. Ia hanya tersenyum lebar menampakkan giginya. Lalu saat Bu Ratna ingin menutup pintu, Zanu tiba-tiba bangkit dari kursi lalu berlari ke arah Bu Ratna, lalu mencekiknya dengan kuat. Sedangkan Bu Ratna yang terkejut berusaha melepaskan cekikan Zanu. Untuk seusia Zanu, kekuatannya seharusnya tidak akan sekuat ini, namun nyatanya Bu Ratna tidak bisa melepaskannya. Tubuh Bu Ratna diangkat dengan gampangnya, lalu Zanu lempar ke arah ruang keluarga. "Kamu kenapa? Ini ibu, nak, sadar," ucap Bu Ratna sambil memegang punggungnya yang sakit akibat menabrak tembok yang dimana ada paku kecil di sana. Bekas lukisan yang dulunya dipajang membuat baju Bu Ratna sedikit robek beserta kulitnya. Tiba-tiba Zanu berlari ke arah tembok dan membenturkan kepalanya ke tembok dengan keras. Saking kerasnya kepalanya terkena ke tembok, kepala Zanu sampai bocor mengeluarkan darah segar. Dengan segera Bu Ratna berlari ke arah Zanu, menariknya menjauh dari tembok agar Zanu tidak kembali membenturkan kepalanya ke tembok. Namun secara tiba-tiba, Zanu kembali mendorong ibunya dan kembali membenturkan kepalanya ke tembok. Namun yang kali ini lebih keras sehingga menimbulkan suara benturan yang cukup keras. "Ibu!" Lirihan terakhir Zanu sebelum tubuhnya sempoyongan dan terjatuh ke lantai, diikuti darah yang mengalir tidak henti-hentinya dari kepala Zanu. Tubuh kecilnya kaku. Bu Ratna menghampiri tubuh anaknya yang sudah tidak bernapas dengan darah bersimpah di mana-mana. Air mata Bu Ratna jatuh sebegitu banyak, mengalir ke pipinya. Ia merasa gagal menjaga anak satu-satunya. Jika saja ia bisa lebih kuat menahan anaknya, mungkin saja anaknya masih bisa bernapas. "Zanu, maafin ibu. Kalau aja ibu gak selemah itu buat narik kamu jauh dari tembok, kamu gak bakalan kayak gini. Maafin ibu, Zanu." Bu Ratna menangis sejadi-jadinya. Bu Ratna sentuh muka anak laki-lakinya berharap jika ada keajaiban dan Zanu bisa bernapas kembali. Meski Bu Ratna tahu itu tidak akan terjadi, Zanu sudah banyak kehilangan darah. Warga memasuki area pemakaman di mana mereka harus melewati pagar besi usang yang sudah karatan. Belum lagi jalan tanah merah di areanya dan pohon-pohon besar di sekeliling TPU. Suasana yang lembab serta angin sepoi-sepoi kala itu menemani acara pemakaman. "Turunkan mayatnya, Pak," ditambah Darmo kepada beberapa lelaki yang bertugas mengubur jenazah Zanu. "Baik, Mbak." Mereka akhirnya menurunkan jenazah Zanu dan menguburnya dengan selayaknya. Acara pemakaman Zanu sudah selesai dilaksanakan, namun warga yang hadir belum semua kembali ke rumah masing-masing. Ada yang masih mencoba menghibur Bu Ratna, ada yang hanya dia memaku. Makam Zanu terletak di sebelah kanan milik ayahnya, sesuai apa yang Zanu katakan sebelumnya. Jadi setelah Zanu menabrakkan kepalanya ke tembok dan ia terjatuh ke lantai, ternyata ia masih sadar dan meminta maaf ke ibunya kalau Zanu ada salah. "Bu, Zanu pengen dikubur di dekat makam ayah," liris Zanu saat itu, dan akhirnya dikabulkan oleh Bu Ratna. "Kasihan ya,
Baru beberapa hari yang lalu suaminya meninggal, anaknya juga ikut meninggal. Tragis lagi meninggalnya. Suara-suara orang ibu-ibu yang berbicara pelan tidak sengaja terdengar oleh Bu Ratna. Namun ia tidak begitu menggubrisnya. Lagian ia mengiyakan ucapan ibu itu. Malang sekali nasibnya memang kali ini. Kehilangan dua orang hampir bersamaan di bulan yang sama. Nanti Bu Ratna dengar, kamu ini berisik. Jawab keduanya menimpali ucapan seorang ibu-ibu yang membicarakan Bu Ratna. Yang sabar, Nduk. Ikhlaskan saja. Ucap salah satu ibu-ibu pelayat sembari menyentuh bahu Bu Ratna. Iya Bu, saya paham. Tapi saya nggak bisa ikhlasin suami dan anak saya yang pergi hampir bersamaan. Saya merasa gagal jadi seorang istri maupun ibu. Lirik Bu Ratna yang masih mengelus batu nisan milik Zanu. Doakan saja ya, biar mereka tenang. Percuma. Bisik suara tidak kasat mata di telinga Bu Ratna, membuatnya terjingkat kaget hingga mundur beberapa langkah. Kenapa Bu? Tanya ibu-ibu yang tadi berinteraksi dengan Bu Ratna. Enggak apa-apa Bu, kayaknya tadi salah dengar. Jawab Bu Ratna dengan senyum getir terdapat di wajahnya. Oh, saya kira kenapa? Tiba-tiba kaget terus mundur. Timpal ibu itu sambil menggaruk punggungnya. Enggak apa-apa Bu. Ya sudah, karena acara pemakaman sudah selesai. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa kembali ke rumah masing-masing. Ucap Pak RT yang sedari tadi dia memandangi pemakaman umum. Baik Pak RT. Dengan bersama-sama mereka menyusuri jalan TPU dan bergegas pulang. 1 minggu berlalu. Banyak korban berjatuhan setelah Zanu meninggal. Anak-anak di desa memiliki gejala yang sama seperti Zanu. Mencoba menyakiti diri sendiri ataupun satu sama lain. Hingga suasana kampung menjadi mencekam, anak-anak yang mungkin selamat dibawa keluarganya mengungsi ke sanak saudara mereka di luar kota ataupun luar daerah. Keranda menjadi sering digunakan untuk membawa jenazah anak-anak yang menjadi korban penyakit misterius itu. Mbah, ini maksudnya apa? Apa yang terjadi sama desa ini? Semua warga di Ruolangan berkumpul untuk berdiskusi tentang wabah aneh yang sedang melanda kampung, lebih tepatnya hal aneh. Sudah, biar saya yang urus. Kalian gak perlu ikut campur. Ucap Mbak Darmo dengan nada dingin. Gak ikut campur gimana? Anak saya jadi korban, Mbak. Timpal ibu-ibu di barisan belakang membuat semua warga mengiyakan ucapannya. Kondisi mendadak jadi ricuh akibat ada provokasi salah satu warga saat itu. Cepat selesaikan masalah ini sebelum korban semakin bertambah. Kita semua tidak mau desa di Ruolangan jadi desa mati. Ya, saya tahu apa yang bapak-bapak dan ibu rasakan, tapi mohon bersabar. Saya juga harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kembali ke masa sekarang. Bagaimana ini Mbah? Tanya seorang lelaki parubaya yang sedari tadi duduk di dalam rumah Mbak Darmo. Mbak Darmo tidak bergeming sedikit pun. Ia masih terlihat sibuk dengan kain-kain hitam yang berusaha ia gulung. Saya takut kejadian lampau terjadi lagi. Sudah cukup anak-anak desa ini mati tragis. Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi saya berpikir jika arwah anak-anak yang dulu mati meminta tumbal untuk menemani mereka. Tutur Mbak Darmo setelah menaruh gulungan kain hitam tadi di dalam kayu berukuran sedang yang ia simpan di bawah ambalan kayu. Jadi karena itu Dewi hilang? Apa karena... Ya, betul. Dewi lah yang diambil oleh mereka. Sangat tidak memungkinkan kita bisa mengambil kembali Dewi. Mungkin saja sukmanya sudah dibelenggu di alam sana. Kalau memaksa mengambil, tentu kemungkinan besar kutukan itu akan kembali datang seperti 20 tahun yang lalu. Biar saja Dewi, daripada semua warga desa mati, kamu bantu saya memberikan keyakinan pada warga desa di Ruolangan. Lanjut Mbak Darmo dengan nada penuh tekanan. Baik Mbak. Lelaki parubaya itu hanya bisa menuruti perkataan Mbak Darmo. Lagian ia juga berpikiran yang sama. Ia pun tidak mau anak dan cucunya menjadi korban sama seperti anak-anak desa dulu. Sementara itu di pinggir desa yang sunyi, tampak kedua orang yang sedang berdiskusi di bawah sinar bulan. Kenapa harus Dewi? Tanya seseorang kepada lelaki tua bertubuh sedikit gempal dengan pakaian serba hitam. Ia terlihat sedih bercampur marah. Minimnya cahaya bulan karena tinggi pohon yang menjuntai membuat wajah orang misterius itu tidak terlihat.
Sudahlah kau ini, yang penting rencana kita berhasil, tinggal sedikit lagi. Geram lelaki tua itu. Tapi banyak anak lain, kenapa harus dia? Kita sudah tahu kan, Dewi itu memiliki darah yang suci, disukai oleh Nyai, pantas saja dia yang diambil. Tapi sudahlah, kau pulang saja, aku akan mempersiapkan yang selanjutnya, gak perlu banyak ngeluh, kamu ingin kaya bukan? Lawan bicaranya hanya mengangguk mengiyakan, lalu pergi setelah itu. Seharusnya bapak dan ibu masih mengingat dengan jelas kejadian 20 tahun itu kan? Tanya lelaki parubaya, di mana ia salah satu bawahan dari Mbah Darmo, orang yang tadi malam bertamu ke rumah Mbah Darmo dan membicarakan Dewi. Semua warga yang hadir di balai desa saat itu terlihat terdiam mengingat kejadian mengerikan 20 tahun lalu. Jadi begini Bu-ibu, bapak-bapak sekalian, menurut penerawangan saya, Sukma dari anak-anak yang dulu menjadi korban menuntut Tumbal untuk menjadi teman mereka di sana dan mereka mengancam jika tidak diberikan. Tegas Mbah Darmo dengan penuh percaya diri. Terus ini gimana Mbah? Tanya Pak Wildan yang turut hadir. Ya, perkataan Mbah Darmo terpotong karena Bu Sari tiba-tiba berbicara dengan lantang membuat semua perhatian tertuju padanya. Gimana sih? Awal bicara katanya ada yang membuka apalah itu. Sekarang bisa-bisanya Anda bilang anak saya jadi tumbal. Tahu begini, saya lebih baik panggil polisi. Sudah Sari, ucap Bu Ningsi dengan nada lembut, tidak seperti biasanya. Ia mencoba menenangkan menantunya itu. Kamu tahu apa arti terungkap setelahnya? Ya, itu yang terjadi. Jadi saya minta maaf, tapi tolong mengerti, kami semua tidak mau desa kami seperti dulu, ucap Mbah Darmo sambil menunduk. Gimana caranya saya bisa menyelamatkan anak saya? Tanya Bu Sari yang mulai tenang. Terlihat dari nada bicaranya yang mulai kalem. Sudahlah Sari, hanya satu nyawa yang direlakan dan itu menyelamatkan puluhan nyawa warga desa. Jernihkan pikiranmu, teriak lelaki parubaya bernama Pak Ujang, membuat Pak Wildan tersulut emosi. Pak Wildan berlari dengan cepat meminggirkan kerumunan warga dan tepat berdiri di hadapan Pak Ujang. Maksud Bapak apa? Saya nggak bisa segampang itu merelakan anak kesayangan saya. Coba Bapak yang ada di posisi saya, apakah Bapak rela? Tanya Pak Wildan sambil menggertak giginya. Tentu, saya akan mengorbankan satu. Lagian anak saya 4 kok. Anak saya yang sulung juga nggak berguna. Seperti di film kan, mengorbankan satu demi dunia. Ya, itu yang desa ini alami saat ini. Warga yang mendengar perkataan Pak Ujang sedikit kaget, begitu pula dengan Pak Wildan. Segampang itu dia mengikhlaskannya. Benar sih. Iya benar. Suara bisikan warga mulai terdengar dari belakang punggung Pak Wildan. Pemikiran primitif, lirik Bu Sari, membuat Pak Ujang tertawa. Malam harinya setelah pertemuan di balai, suasana desa terlihat sepi karena hujan yang mengguyur sedari sore, membuat warga enggan untuk keluar. Terlihat Bu Ningsi terduduk di kursi sendirian dengan teh hangat terhidang di hadapannya, kombinasi yang tepat di saat hujan seperti ini. Bu, aku mau keluar sebentar, pamit Bu Sari, sembari menenteng sebuah payung berukuran sedang di tangan kanannya. Mau kemana? Hujan di luar, apalagi ini sudah malam. Sebentar kok Bu, kalau Mas Wildan nanya bilang saja aku ke warung Bu, ucap Bu Sari sambil mencium punggung tangan Bu Ningsi, lalu beranjak keluar. Mau kemana anak itu? 10 menit telah berlalu. Ceklek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baru pulang nak? Iya, Sari kemana Bu? Tanya Pak Wildan ketika ia menyadari rumahnya sepi. Sari keluar sebentar ke warung. Ah, hujan-hujan begini? Istrimu kan memang keras kepala, ucap Bu Ningsi sambil tertawa pelan. Tunggu, ibu bikinkan kopi dulu. Iya makasih Bu. Dentingan sendok terdengar ketika Bu Ningsi mengaduk tehnya. Kamu tidak lupakan untuk malam ini? Tanya sesosok kuntilanak setinggi hampir 2 meter dengan kuku hitam panjang di setiap jarinya. Ia tampak tersenyum menyeringai. Nyai, malam ini? Sekarang malam purnama, ini waktunya aku makan. Jangan keluar ya Ningsi, atau kamu yang aku akan makan nantinya. Lirik sosok itu sambil menyentuh dagu Bu Ningsi dengan kuku hitamnya.
Baiklah, saya pergi dulu Ningsih. Jangan lupa beritahu Ujang untuk lebih banyak memberikan sesajen untuk saya. Lebih banyak, lebih baik. Sosok itu langsung menghilang berupa asap hitam. Sari, Bu Ningsih teringat jika menantunya saat ini sedang di luar, apalagi sekarang sosok yang ia sebut Nyai sedang berkeliaran mencari makan. Bergegas ia mengambil ponsel genggamnya yang sengaja ia taruh di atas kulkas. Lalu ia mencoba menelpon Ujang, salah satu pesuruh dari Nyai. Ujang, ada apa Ningsih? Tanya Pak Ujang dari sana. Apa Nyai hanya akan mengambil nyawa anak kecil saja? Menantuku sedang keluar malam ini, aku takut dia yang akan diambil. Ucap Bu Ningsih dengan nada berbisik karena takut anaknya mendengar. Ya, biasanya seperti itu, tapi apa Ujang? Kalau tidak menemukan nyawa anak kecil, ya Nyai akan mengambil nyawa yang ia pilih atau orang yang ia temui. Apa? Kenapa kamu gak bilang sedari awal Ujang? Bu, ucap Pak Wildan yang tiba-tiba sudah berada di belakang Bu Ningsih. Segera Bu Ningsih mematikan teleponnya dan mencoba untuk seperti tidak terjadi apa-apa. Maksud ibu apa? Tanya Pak Wildan dengan raut muka kecewa. Maksud kamu apa nak? Ibu gak perlu pura-pura gak tahu. Aku udah dengar semuanya. Bu Ningsih hanya bisa terdiam, tidak berkutik sedikit pun. Ia merasa bersalah karena sudah membiarkan cucu kesayangannya menjadi korban dari egonya. Jelasin Bu, apa maksudnya? Maafin ibu nak, ibu gelap mata. Ibu gak tahu kalau cucu ibu yang jadi korban. Kenapa ibu ngelakuin itu? Ibu ingin kaya nak. Ibu capek hidup kayak gini terus. Tapi gak gini caranya Bu. Bukannya kita sudah berkecukupan dibanding orang di luar sana yang tinggal di pinggir jalan. Ibu harusnya bersyukur. Sudahlah nak, tapi maafin ibu. Dan sekarang ibu mohon, sekarang kamu tolong cari istri kamu nak. Bawa dia pulang. Nyai saat ini mencari tumbal. Ibu takut istrimu yang jadi korban. Maksud ibu? Sudahlah nak, cepat sana cari istrimu. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Wildan segera berlari keluar rumah tanpa memakai payung. Biarlah badannya sakit, yang terpenting sekarang adalah keamanan istrinya dulu. Bu Sari berjalan menyusuri jalanan yang becek dengan hujan yang terus mengguyur. Berbekal payung dan senter mini di tangannya, ia maju tidak gentar sedikit pun, berusaha mencari anaknya seorang diri. Dewi, kamu kemana nak? Ibu, aku di sini. Terdengar suara tangis yang lirih dari balik pohon bambu yang tumbuh menjulang. Dengan penerangan seadanya, Bu Sari menyorot cahaya senternya ke arah bambu untuk mencari sumber suara yang ia yakini jika itu persis suara anaknya. Nak, kamu di mana? Bu Sari berjalan mendekat ke arah bambu, mencari di sela-sela batang bambu, berharap anaknya berada di sana. Di sini Bu, di atas. Ketika Bu Sari menengok tepat ke arah atas, ia terkejut mendapati anaknya yang sudah pucat menggigil. Namun tidak lama kemudian Bu Sari bergidik ngeri karena ia melihat sebuah sosok berwajah hancur dengan kuku hitam panjang, matanya yang bolong mengeluarkan cacing-cacing kecil yang mengakibatkan bau busuk menyeruak sangat tajam ke hidung Bu Sari. Dengan pelan sosok itu mengelus-ngelus pucuk kepala Dewi dengan tangan yang penuh darah. Sedangkan Dewi ia hanya bisa menangis pelan, mungkin karena ia tidak punya cukup kekuatan. Biarkan anak ini bersamaku, lirik sosok itu namun terdengar tajam. Tidak, itu anakku, pergi kamu, teriak Bu Sari yang emosinya sudah mendidih. Ia bahkan menunjuk-nunjuk muka sosok itu tanpa takut. Pak Wildan berlari menuju warung yang memang jaraknya lumayan jauh, karena memang ia dengar tadi istrinya pergi ke sana. Namun setelah sampai, warungnya sepi dan kelihatannya sudah tutup. Jadi di mana istrinya sebenarnya? Dengan tubuh basah kuyup, Pak Wildan terus berjalan dan mencari ke tempat istrinya sering kunjungi. Namun hasilnya tetap nihil. Hingga ia sampai tepat di depan rumah Pak Ujang yang terlihat lampunya mati. Karena kelelahan, Pak Wildan beristirahat dulu di pos penjagaan yang tidak jauh dari rumah Pak Ujang. Tidak lama pintu rumah Pak Ujang terbuka, menampakkan Pak Ujang yang sedang berbicara sendiri. Dengan hati-hati Pak Wildan bersembunyi di bawah pos tempat ia duduk, mencoba mengamati sedang apa Pak Ujang saat itu. Beberapa menit kemudian terlihatlah sosok yang mungkin menjadi lawan bicara Pak Ujang. Sosok kuntilanak merah setinggi 2 meter sedang berdiri di hadapan Pak Ujang. Dengan nada gemetar karena takut dan badannya yang kedinginan, Bu Sari membacakan ayat kursi untuk mengusir sosok jin itu.
Bacaanmu salah. Koresi sosok itu lalu melompat turun ke hadapan Busari. Pergi kamu, sentak Busari ketakutan. Ia juga semakin memperkeras bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang ia ketahui. Pergi kamu, jin sialan, teriak Mbak Darmo yang tiba-tiba datang dengan beberapa anak bawahannya. Mbak Darmo, Sari, sini, jangan dekat-dekat sama sosok itu, titah Mbak Darmo yang membuat Busari berlari ke arah Mbak Darmo. Kenapa Mbak Darmo bisa tahu saya ada di sini? Saya mendapat penglihatan dari nenek moyang saya tadi kalau kamu dan Dewi sedang dalam bahaya dan saya dituntut untuk membantu karena saya tetua desa. Pahlawan kesiangan, ucap sosok itu lalu tertawa pelan. Ia memainkan kuku-kuku panjangnya untuk menakuti Mbak Darmo dan antek-anteknya. Mbak Darmo terlihat mulai berkomat-kamit entah membaca apa. Lalu ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku celananya. Ia todongkan ke arah sosok itu lalu kembali membaca doa. Hentikan Pak Tua. Gertak sosok itu mulai bereaksi. Sosok itu menjerit kencang lalu ia berubah menjadi asap. Asap itulah yang masuk ke dalam botol kecil yang Mbak Darmo pegang. Parjo, Asep, bantu turunkan anak itu. Baik Mbak. Kedua bapak-bapak itu segera mengambil tangga dan menurunkan Dewi. Pak Ujang, apa dia juga bersekongkol dengan ibu? Batin Pak Wildan. Dengan cepat sosok itu terbang dan entah pergi kemana. Sedangkan Pak Ujang ia terlihat senyum-senyum sendiri lalu masuk kembali ke rumahnya. Pak Wildan yang merasa situasinya sudah aman beringsut keluar dari bawah kolong pos dan berencana mengikuti sosok Kunti yang ia lihat tadi. Ia yakin mungkin sosok itu akan pergi ke tempatnya menyembunyikan Dewi. Untunglah Dewi cepat ditemukan, lirik Mbak Darmo sambil tersenyum. Nak, kamu gak apa-apa? Tanya Busari sambil memeluk anaknya. Gak apa-apa Bu, kemarin adik ngelihat nenek sama bapak. Nenek? Terdengar suara cekikikan yang entah dari mana asalnya membuat Mbak Darmo siaga kembali. Sari, Dewi, untungnya kalian aman, lega Pak Wildan yang tiba-tiba muncul. Kalian pulang saja, selesaikan masalah kalian. Ini akan kami atasi, doakan saja, titah Mbak Darmo dan disetujui oleh Busari dan Pak Wildan. Dengan cepat Pak Wildan menggendong Dewi dan berjalan cepat kembali ke rumahnya, meninggalkan Mbak Darmo dan antek-anteknya. Setelah kejadian itu Bu Ningsi berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Ia bertaubat, sedangkan Pak Ujang ia kabur ke keluar kota karena malu dengan warga yang lain. Namun yang namanya sudah ada perjanjian dengan jin, sekitar 1 bulan setelahnya Bu Ningsi meninggal dunia dan Pak Ujang tidak didengar kabarnya setelah itu. Warga yakin Pak Ujang juga mendapat hal yang setimpal. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.